Kita udah hilang trust, dan ini pasti di luar sana banyak yang hilang trustnya. Oke, sekarang kita butuh, ibu bisa refund. Tadi ibu bilang sanggup, refund, oke. Dari mana? Bisa nggak ibu bikin skala prioritas? Atau enggak yang bulan Desember dulu deh, Bu. Yang minggu depan aja dulu. Bu, Tanggal 13 Desember saya mohon. iya benar. Gini, tadi saya bilang ada skala prioritas. Hari ini yang wedding gagal, kemarin gagal, besok minggu depan gagal, tanggal 13 gagal. Minimal sampai akhir Desember, Bu. Iya, skala prioritas. Semuanya aja, Bu. Enggak, semuanya. Sabar, enggak, ini skala prioritasnya belum dibayar. Nah, makanya saya bilang ini, ibu bisa nggak? Ibu kan tadi menyanggupi. Total tadi kerugian ada berapa? Udah 10 Iya, oke. Kita nggak butuh jawaban pasrah penyelesaian, kita nggak mau. Saya nggak peduli sebenarnya. Yang penting ibu nggak usah masuk penjara nggak apa-apa, tapi uang kita semua balik. Itu yang kita butuhin sebenarnya. Oke. Nah sekarang dari ibu secara kesanggupan gimana dengan angka nominal segitu? Menurut ibu gimana? Apakah ibu punya aset yang bisa Kami jual. Bayangkan, sebuah hari yang seharusnya menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup seseorang berubah menjadi tragedi memalukan di depan ratusan tamu yang diundang, tanpa adanya makanan dan tanpa tanggung jawab. Itulah yang terjadi pada kasus wedding organizer Ayu Puspita. Kasus ini lebih dari sekedar kegagalan bisnis biasa. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana niat jahat atau malevolence yang dibalut dengan strategi pemasaran yang agresif dapat meruntuhkan reputasi sampai ke akarnya. Bersama saya, Hanif Hilmanuddin dengan NIM 12 11 23 12 0035. Hari ini, kita akan menganalisis langkah demi langkah mengenai bagaimana masalah internal dapat berkembang menjadi krisis nasional, serta apa yang seharusnya dilakukan untuk meredakan krisis tersebut. Modus dan kronologi. Krisis ini mempunyai struktur yang jelas, dimulai dari fase prakrisis, di mana sinyal awal mulai terlihat. Vendor, catering, dan dekorasi mulai menarik diri karena keterlambatan pembayaran yang sangat berlarut-larut. Namun, pihak manajemen memilih untuk tidak peduli. Titik awal masalahnya meledak pada awal Desember tahun 2025. Sebuah acara pernikahan berubah menjadi situasi tanpa penyedia catering. Reaksi emosional pengantin yang memenuhi media sosial membuat semua orang menyeruti brand Ayu Puspita. Akibatnya, 207 laporan kepada polisi dengan total kerugian mencapai 16 miliar. Ini bukan sekedar kesalahan teknis, tapi sebuah keruntuhan yang sistematis. Transformasi masalah menjadi krisis. Setiap krisis selalu mengisyaratkan sesuatu. Permasalahan awal Ayu Puspita adalah terkait likuiditas. Jika di saat itu manajemen melakukan pemantauan lingkungan atau environmental scanning terhadap keluhan vendor dan bersikap jujur dalam mencari investor, kerugian mungkin bisa dihindari. Namun, masalah ini dibiarkan berkembang, menjadikannya sebuah isu besar di kalangan vendor hingga pada akhirnya meledak menjadi krisis saat masyarakat melihat pesta tanpa makanan melalui layar ponsel. Ketika polisi terlibat, jalan kembali sudah tertutup. Memahami karakter krisis yang bersifat kriminal. Mengapa masyarakat sangat marah kepada Ayu Puspita? Karena ini adalah krisis malevolence atau krisis niat jahat. Masyarakat bisa memaklumi jika dekorasi runtuh akibat angin badai. Tetapi, mereka tidak akan pernah memaafkan jika ada uang yang diambil untuk kepentingan pribadi. Pada kategori ini, mereka akan dianggap sebagai predator. Pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan dengan sengaja menciptakan luka emosional pada korban yang akan sulit untuk disembuhkan hanya dengan ucapan maaf. Inilah yang menjadikan dampak pada reputasi jauh lebih mematikan dibandingkan kegagalan teknis lainnya. Kekosongan informasi sebagai kesalahan besar owner Ayu Puspita. Dalam situasi krisis, diam bukanlah solusi. Ketika Ayu Puspita melarikan diri, dia melepaskan sepenuhnya pengendalian narasi kepada netizen dan media. 1 jam pertama yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan rasa empati dibiarkan begitu saja. Akibatnya, kekosongan itu diisi oleh video viral pengantin yang menangis dan spekulasi liar yang memperburuk citra. Saat Anda akhirnya ditangkap polisi dan mulai berbicara, suara Anda tidak akan lagi dipercaya, sebab
publik telah memberikan label pengecut karena menghindar dari tanggung jawab. Mengacu pada Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, satu-satunya cara untuk menangani krisis malevolence adalah rebuild strategy, yaitu strategi membangun kembali. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, supaya Ayu Puspita tidak mengulangi kesalahan, tindakan apa yang seharusnya diambil? Tindakan yang bisa diambil adalah rebuild strategy atau strategi membangun kembali. Di antaranya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghadapi publik dan mengakui kesalahan tanpa alasan. Yang kedua, menawarkan sebuah tindakan nyata seperti rencana untuk memberikan kompensasi dengan menjual aset pribadi, menggunakan cara yang transparan untuk memperbaiki kerugian. Yang ketiga, jangan menganggap media sebagai musuh. Jadikan media sebagai rekan untuk menunjukkan tanggung jawab. Tanpa tindakan nyata seperti kompensasi, permohonan maaf hanyalah sekedar kata-kata kosong yang akan memicu kemarahan lebih besar. Sanksi sosial di era digital. Kesimpulan dari krisis yang menimpa Ayu Puspita merupakan peringatan serius bagi para pelaku bisnis. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam karena ketidakjujuran. Jejak digital adalah penjara bagi reputasi Anda. Begitu gambar penggerebekan dan tangisan korban tersebar, cap penipu akan selalu melekat. Ingatlah, dalam industri jasa, kepercayaan adalah hal paling penting. Ketika kepercayaan itu sirna, maka tamatlah bisnis Anda. Sebagai penutup, kasus Ayu Puspita mengingatkan kita bahwa di era digital ini, kita hanya memerlukan satu video viral untuk meraih kehancuran secara menyeluruh. Reputasi bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki setelah kebakaran menghanguskan seluruh bangunan. Reputasi harus dilindungi saat semuanya masih tampak terlihat aman. Jangan biarkan usaha yang kita bangun dengan kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun musnah dalam waktu singkat karena satu kesalahan. Ingatlah, krisis tidak pernah memberi tanda sebelum datang. Ia tiba tanpa diundang. Seringkali, ketika kita merasa paling nyaman dan paling aman. Apakah perusahaan Anda sudah memiliki krisis playbook? Ataukah Anda masih bergantung pada keberuntungan sebagai strategi public relation? Jangan tunggu sampai catering gagal menghadiri acara. Jangan tunggu sampai vendor memadati kantor Anda. Dan jangan tunggu sampai nama Anda muncul dalam berita kriminal untuk mulai memikirkan manajemen krisis. Segeralah buat krisis playbook untuk memetakan risiko sebagai sarana menemukan setiap bom waktu operasional sebelum meledak di publik. Dan juga sebagai sarana untuk mengamankan the golden hours, memastikan tim Anda tahu apa yang harus diucapkan dan dilakukan dalam 60 menit pertama saat sebuah krisis terjadi. Dan juga dapat melindungi aset terbesar, yaitu kepercayaan konsumen, yang jauh lebih berharga daripada nilai kontrak manapun. Selain itu, dapat menjaga keberlangsungan usaha, menjadikan situasi sulit sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai penghalang yang menutup jalan Anda. Jangan biarkan narasi bisnis Anda ditulis oleh kemarahan netizen. Ambil kendali sekarang sebelum krisis yang mengendalikan Anda. Jadikan krisis sebagai pelajaran, bukan sebagai penyesalan. Saya Hanif Hilmanuddin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau data yang disampaikan. Dan sampai jumpa di analisis berikutnya.